Sore teman-teman sekalian, saya akan berbicara mengenai pidato kebudayaan dari SBY, mantan Presiden Republik Indonesia ya. Dia hari Kamis lalu berbicara tentang kebudayaan gitu kan. Dia bercerita tentang manusia Indonesia, mengutip bukunya Mochtar Lubis dan yang lainnya gitu kan. Ya, di dalam buku Mochtar Lubis itu dijelaskan bahwa ya bangsa Indonesia itu suka sesuatu yang mitos, klinik, sedikit munafik gitu kan ya. Ya itu penemuan dari Mochtar Lubis. Ya tentu saja ini sesuatu yang umum gitu kan. Di belahan dunia manapun ada orang yang suka mitos dan suka hipokrit atau suka munafik gitu. Di Amerika ada orang yang suka mitos, ada juga yang munafik, ada lah ya, tidak bisa digeneralisasi ini punya Indonesia saja gitu kan. Ya karena ini momennya adalah soal tahun politik, ya SBY pasti akan dikaitkan dengan politik juga gitu kan. Misalnya dia berbicara mengenai tidak mengorbankan demokrasi demi suatu kepentingan ekonomi dan keamanan nasional, itu dalam mitos gitu kan ya. Ya jadi dia mengkritik mitologi gitu kan, mengorbankan demokrasi. Ya tentu saja itu terjadi pada zaman Pak Harto gitu kan ya, rezim Orde Baru yang mengorbankan demokrasi demi suatu pertumbuhan ekonomi gitu kan, demi suatu stabilitas nasional gitu kan. Itu adalah mitos ya. Dan itu sebenarnya Pak SBY sedang mengkritik Orde Baru, berarti yang sudah terjadi, yang sudah dia alami dan di mana dia pernah ada di sana gitu kan. Di saat Orde Baru kan dia menjadi seorang aparat militer yang hidup di Orde Baru gitu kan. Ya tentu saja mengkritik kepemimpinan Orde Baru gitu kan, yang mengorbankan demokrasi gitu kan itu. Ya tentu saja itu mitos gitu kan. Ya tidak mitos sebenarnya, itu fakta gitu kan. Ada itu. Dan itu hanya terjadi pada saat zamannya Pak Harto, juga zaman Bung Karno juga begitu kan. Bung Karno membungkam Syahrir, membungkam siapa, Buya Hamka, ya itu sebenarnya suatu bentuk bentuk yang menyalahi demokrasi gitu kan ya. Ya begitulah, memang demokrasi tidak pernah semurni-murninya dilaksanakan. Selalu demokrasi yang terpimpin, ada demokrasi Pancasila, terus demokrasi reformasi gitu kan ya. Ya pasti akan memiliki sisi kekurangan gitu. Tapi demokrasi pasca reformasi itulah yang baik dan akan selalu memperbaiki dirinya gitu kan. Harus dibangun dengan tatanan hukum dan hukum yang tegak lurus ya, menghukum yang salah, menjalankan aturan, mempermudah aturan, dan arahnya harus mensejahterakan masyarakat gitu kan. Begitu juga dengan ekonomi gitu. Ya saya pikir kalau demokrasi dikorbankan demi ekonomi pada zaman Jokowi, ya belum terjadi ya, karena pemilu kan sebentar lagi akan terjadi. Jokowi akan berhenti jadi presiden gitu kan. Mungkin AHY akan mencalonkan diri sebagai cawapres kalau dia didukung oleh koalisinya gitu kan. Tapi ketika berkali-kali gitu kan komunikasi antara AHY dengan Anies ini selalu terjegal, jangan-jangan AHY menjadi cawapres itu adalah suatu mitos gitu kan. Ini akan menjadi sesuatu mitos gitu kan. Sebagaimana bahwa AHY ya untuk jadi gubernur itu ya nggak akan bisa gitu. Kalau AHY jadi gubernur itu mitos gitu kan. Mitos itu sesuatu yang rekaan gitu kan.
hasil spekulasi imajinasi yang tidak terbukti gitu kan, seperti itu ya. Memang ini sangat berat gitu kan. Mitologi itu kan bersifat sesuatu yang tak terukur gitu kan oleh akal sehat. Lawannya adalah logos gitu kan, dari mitologi kepada logos gitu kan ya. Saya pikir masyarakat modern itu harus menggunakan logosnya gitu kan ya. Tan Malaka juga kan menggambarkan masyarakat Indonesia itu masih percaya terhadap mitologi gitu kan. Persoalan mitologi dipahami secara rasional ini adalah persoalan interpretasi gitu kan. Misalnya Paul Ricoeur, dia menginterpretasikan secara hermeneutik mengenai mitologi di dunia. Ada suatu spirit yang bisa menghidupkan kemanusiaan, menghidupkan bagaimana cara memaknai hidup. Itu adalah sesuatu yang baik bagi cakrawala pemahaman manusia gitu kan. Tentu saja SBY berbicara tentang kebudayaan ini, dia berusaha untuk mengingat kembali tentang sesuatu yang ideal gitu kan. Karena mungkin saja ketika dia menjadi seorang presiden, dia berjarak dengan sesuatu yang ideal. Dia bergumul dengan sesuatu yang praktis, sesuatu yang pragmatis, tidak ideal. Dan setelah dia berhenti jadi presiden pun, dia masih mengendalikan partai politik demi suatu pragmatisme ya, demi kepentingan partai gitu kan, untuk kepentingan AHY gitu kan. Dan saya pikir Jokowi bukanlah presiden yang mau mengorbankan demokrasi, karena dia selalu berbicara bahwa dia akan ikut kepada konstitusi. Presiden Jokowi melanjutkan 3 kali itu ya tidak ada, karena Jokowi akan taat pada konstitusi, taat kepada aturan. Untuk merubah konstitusi itu kan susah, harus ada amandemen gitu kan, itu lama. Sedangkan kontestasi sebentar lagi gitu kan. Jadi kebudayaan itu bukan hanya persoalan gagasan-gagasan saja gitu, tapi harus juga dengan akhlak ya. Harus ada akhlak, harus ada sesuatu yang bersifat berpikir ke depan gitu kan ya. Bagaimana suatu tatanan itu bisa dilanjutkan lebih baik lagi gitu kan, lebih baik tentang tata niaga nikel, tata niaga batu bara, bagaimana menghidupkan ekonomi dari pinggiran, bagaimana membangun infrastruktur, bagaimana menciptakan lapangan kerja berdasarkan perkembangan teknologi. Itu sangat penting sekali gitu kan. Dan saya pikir inilah yang bisa menjadi jawaban atas bonus demografi ke depan gitu kan. Ya, kita datang ke tempat tenaga kerja, kita minta pekerjaan, ya kita hanya dikasih brosur, dikasih ini loh, di sini ada tempat lowongan kerja. Saya pikir datang ke tempat departemen tenaga kerja kita dikasih pekerjaan gitu kan, nggak bisa juga gitu kan, susah. Atau disinilah bentuk bahwa negara kita belum menjadi negara yang negara sejahtera gitu kan, tidak, dimana jaminan sosial itu lebih luas gitu, bukan hanya persoalan pendidikan, ketenaga kerjaan, tapi perlindungan bagi mereka yang miskin, bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja gitu kan. Nah, itu baru kita berbicara tentang sesuatu yang rasional gitu kan. Nah, saya pikir arti pidato kebudayaan dari SBY yang berbicara mengorbankan demokrasi demi kepentingan ekonomi dan keamanan nasional itu, dia sedang berbicara tentang Orde Baru, tentang kepemimpinan bosnya dulu gitu, Pak Presiden Soeharto gitu kan. Dan untuk membayangkan bahwa SBY nanti menjadi seorang yang mendukung demokrasi secara semurni-murninya, saya percayalah ya, Pak SBY itu
selama masa kepemimpinannya dan bisa menyelenggarakan pemilu itu dia seorang demokrat gitu, sesuai dengan Partai Demokrat gitu kan. Ya mungkin di situ aja tentang Pak SBY. Semoga sehat selalu Pak SBY, bisa mengeluarkan gagasan pemikiran tentang kebudayaan yang tentu saja berdasarkan suatu pengalaman yang bersifat empirik dan dipenuhi dengan suatu fakta-fakta yang sesuai dengan apa yang dilakukan gitu kan. Terima kasih.